Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini pemirsa menyusul upaya hukum yang kemudian diambil oleh pihak Rivaldi. Kak Cindy, memang punya bukti baru apa kemudian bisa menjadi novum baru yang menguatkan bahwa Rivaldi ini bukan Andika dan tidak ada sangkut pautnya dalam kasus kematian Vina dan Eki? Untuk beberapa bukti yang kami siapkan adalah kemarin juga kan sempat beberapa live dengan Pak Sisno juga menyatakan sudah bawa aja bukti-bukti bahwa Rivaldi bukanlah Andika dengan adanya akte kelahiran, ijazah, dan mungkin beberapa saudaranya yang dari kecil gitu kan yang memanggil Rivaldi ya Rivaldi gitu, tidak pernah pakai alias Andika. Adapun alias itu pun menggunakan nama Ucil ya, bukan Andika. Dan ada juga mungkin dengan adanya pencabutan berita acara dari Liga Akbar. Karena kalau memang Liga Akbar mencabut seluruhnya dan dia hanya bertemu terakhir di SMA 4 oleh Eki, berarti kan bisa memantahkan bahwa pada jam sekian itu tidak adanya suatu kejar-kejaran. Dan di situ juga si Liga Akbar pun menyebut nama Rivaldi kan gitu. Pada saat kami konfirmasi pun dia menyatakan bahwa dia tidak mengenal sama sekali yang namanya Rivaldi. Oke, jadi akan menghadirkan kesaksian juga ya Mbak untuk memperkuat bukti baru atau novum baru ini ya Kak Cindy ya? Ya. Oke, Pak Beni, ini kalau dari Saka Tatal ini kan kita bisa bilang kekeh bahwa ini kecelakaan tunggal. Lalu kemudian pihak Rivaldi menyampaikan bahwa ini Rivaldi bukan Andika, tapi Ucil gitu. Lalu bagaimana kemudian kalau dari Kompolnas melihat proses polisi bekerja dalam menentukan siapa yang kemudian menjadi tersangka, bahkan sudah ada yang menjadi mantan terpidana dan masih ada yang menjalani hukuman? Ya, seperti saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa dari hasil evaluasi kami, memang kami temukan beberapa kelemahan ya penanganan sejak awal. Saya sampaikan dengan tidak adanya CCTV yang diperiksa, itu salah satu kelemahan. Saya membandingkan dengan pengungkapan kasus pembakaran rumah wartawan di Tanah Karo. Berkat CCTV akhirnya bisa menunjukkan bagaimana pelaku itu datang ke rumah, kemudian melakukan aksinya dan sebagainya. Nah, bayangkan ketika kasus Vina itu CCTV dibuka semua, rute yang dilalui oleh rombongan itu dibuka, akan terdeteksi berapa jumlah motor, berapa orang, plat nomornya, dan sebagainya. Kalau itu semua ada, tidak bisa mengelak. Yang kedua, seperti sidik jari. Ini harusnya sedini mungkin dilakukan pemeriksaan, meskipun tadinya dikira laka lantas tunggal, kemudian baru curiga, kemudian dilaporkan bahwa itu pembunuhan. Nah, proses-proses ini yang kami lihat banyak kelemahan sehingga dengan mudah mereka mengelak. Awalnya mengaku, mencabut keterangannya dengan mudah karena tidak didukung dengan bukti-bukti secara ilmiah tadi. Beberapa kasus seperti pembunuhan dokter di Nabire, sudah bingung siapa pelakunya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan DNA di tubuh korban ditemukan satu DNA di tubuhnya, dicocokkan dengan DNA orang di sekeliling, ketemu langsung pelakunya. Boleh nggak tidak mengaku? Sama dengan ketika kami menangani warga negara Indonesia yang menyelundupkan kokain ke China dengan memasukkan kokain dalam pembalut wanita. Awalnya dia melak, nggak ngaku. Ketika kami periksa DNA-nya yang ada di pembalut itu cocok dengan DNA dia, ya divonis 18 tahun. Nah, seperti itulah yang selalu kami sampaikan bahwa pendekatan secara saintifik ini mau tidak mau harus dilakukan. Sehingga nanti mendukung, ketika dia mengaku oke, sejalan. Ketika tidak, hakim yang akan memutuskan nanti berdasarkan, karena pembuktian secara ilmiah ini tidak terbantahkan. Kesaksian boleh, ini kan rame, yang ini nyabut, yang ini merubah dan sebagainya. Itulah yang kami sampaikan bahwa karena awal penanganan ini tidak optimal, tidak dengan pendekatan secara ilmiah, maka kesininya banyak lubang-lubang yang bisa itu kemudian digunakan untuk entah mengelak, entah tidak mengaku, entah mencabut dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan melalui
upaya PK yang dilakukan, siapa tahu dari sekian nanti yang mengajukan ada novum yang diterima. Nah, ini tentunya akan membantu proses penyidikan selanjutnya nanti. Oke. Bang Farhad, bagaimana kira-kira merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beni dalam temuan-temuan yang juga dilakukan oleh Kompolnas dalam proses pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki ini, tadi lebih fokus pada pendekatan ilmiah kemudian? Satu bagian dari novum kita, di mana Pak Wakapolri mewakili Kapolri menyatakan bahwa banyaknya kekurangan kelemahan dalam penyidikan kasus tersebut. Nah, jadi saya ulangi kembali ya, agar tidak terfokus saja masalah novum, bahwa keterangan matinya korban Rizky Ridwan itu yang novum yang kita temukan sebenarnya karena kecelakaan lalu lintas. Itu satu. Kedua, unsur 340-nya itu kita anggap kabur karena 3 DPO dan satunya itu bebas. Nah, kemudian adanya hasil penyidikan yang diperoleh akibat penyiksaan. Nah, bahwa penyidikan dilakukan kepolisian itu melanggar ketentuan karena lokusnya itu berbeda, ada 2 tempat. Nggak tahu kenapa dicocok-cocokkan dengan kematian dari harusnya Polsek ke Polres. Nah, apakah ini memang disengaja untuk rekayasa Rudiana kan? Kemudian judek paksi dan judek juris telah hilaf dan keliru menilai penyebab kematian korban Rizky dan Vina. Penyebab mati korban Rizky dan Vina bukan karena luka tusuk akibat tusukan senjata tajam, tapi melainkan karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian tidak ditemukan bekas darah Rizky. Vina tercecer di tempat kejadian peristiwa belakang showroom Jalan Perjuangan. Nah, kemudian tidak ditemukannya bekas sidik jari 8 orang tersebut di TKP kedua, dengan tidak ditemukannya bekas darah dan korban dan sidik dari pelaku, maka peristiwa adalah kecelakaan lalu lintas yang kami anggap ya sesuai dengan yang disampaikan ke Pak Beni tadi, bahwa pada putusan nomor 16 terdakwa anak Saka Tatal terhadap keterangan saksi Yudo Suja saksi itu melakukan olah tempat TKP flyover Talun tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU. Nah, 3 orang yang menerangkan hasil pemeriksaan tempat kejadian flyover Talun Cirebon, korban Rizky dan Vina mati karena kecelakaan lalu lintas, dan tidak diajukan 3 orang saksi tersebut, maka hakim yudik paksi dan yudik juris telah mengabaikan hasil pengolahan TKP setempat. Nah, makanya itu penting sampaikan ke Pak Beni agar Kompolnas kalau perlu menghadirkan polisi-polisi yang mengolah TKP yang pertama itu Pak nanti di persidangan gitu. Ya, dan sebagai catatan bahwa saksi kunci di sini yaitu Dede yang dibujuk dan diarahkan oleh Rudiana sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir gitu. Jadi peradilan yang sebenarnya itu adalah peradilan nanti PK kami nanti pada hari Selasa minggu depan. Karena selama ini hakim-hakim yang di Pengadilan Negeri Cirebon awalnya itu hanya menerima aja, tidak pernah menghadirkan baik Aib maupun Dede yang mendengarkan, walaupun mereka tahu bahwa tidak ada satupun saksi yang mendengarkan, melihat atau mengalami kejadian saat itu gitu. Nah, inilah peradilan sebenarnya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi seolah-olah udah putus kok mau PK, apa alasan PK, kita saksikan apa dasarnya. Kalau hakim yakin terjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena Dede yang melihat, Dede akan bicara bahwa dia tidak pernah melihat. Ada apa? Apa tujuan motivasi pada Rudiana untuk mengarahkan itu? Dan Pak Rudiana nggak perlu lagi ngancam-ngancam bahwa dia akan ketahuan kok, karena hakim itu akan mengerti dia bisa menggal selama hakim yang baik. Dan kami menyarankan kepada hakim pengadilan Cirebon, ya ini satu catatan yang paling penting. Saya selama sidang di pengadilan negeri Cirebon itu karena hakimnya saya kenal, karena waktu masih mereka muda-muda adalah kenal lah kira-kira. Jadi kalau saya agak keras tidak enak, tapi saya melihat hakimnya tidak punya maksud saya. Ya. Di pengadilan ini dulu pledoinya Saka Tatal dicuekin, dianggap diabaikan. Kemudian PK, sebentar Pak, ini penting. Kemudian memori banding diabaikan juga. Makanya minta hakim jangan terlalu kaku sehingga kita bisa menggali kenapa hanya terjadi PK gitu, untuk memperbaiki putusan yang lama. Jangan selalu pasif seolah ini hanya menerima saja, tapi harus lebih aktif. Jangan mengikuti jaksa, kayak jaksa aja pakaiannya nggak rapi, dibiarin aja seperti itu. Maksudnya
harus jangan terkesan hakim dan jaksa itu kenal dan mereka sungkan untuk menegurnya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Beni mungkin menanggapi sedikit juga tadi usulan bagaimana nih menghadirkan polisi-polisi yang sebelumnya menangani kasus ini dari awal? Itu bukan kapasitas kami ya. Kami kan pengawas eksternal, jadi tidak dalam kapasitas kami masuk ke urusan pengadilan ini. Oke, baik. Prof Gayus, bagaimana kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh pihak dari Saka Tatal? Tadi kemudian banyak poin lah yang mendasari apa sih yang kemudian menjadi alasan mereka mengajukan PK. Lalu lagi-lagi bagaimana nanti MA akan menyikapinya, Prof? Proses dari peninjauan kembali atau PK ini satu proses yang adanya terjadi error. Ada 2 error yang akan menjadi menarik. Error in persona, dipersoalkan tadi bukan dia ini, tapi orang lain, itu error in persona. Pembuktiannya juga harus menyangkut itu. Dan ada error in objecto. Sebenarnya peristiwanya bukan, tadi disampaikan oleh Pak Farhad, ini lalu lintas kecelakaannya, bukan 340 itu pembunuhan berencana. Nah ini kan sangat jauh sekali. Itu error in objecto. Objeknya sudah tidak tepat. Nah ini saja dipahami, kemudian PK-nya mengenai itu. Novumnya juga begitu. Novumnya ada errornya orang. Tadi sudah banyak, bukan dia, namanya juga beda. Itu error dari persona. Jadi ini diperhatikan saja. Saya pikir hakim akan berangkat dari sana. Saya juga memutus banyak PK. Itu tentu seperti itu pandangan saya. Oke, tapi di PK nanti apakah kemudian bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang dihadirkan juga, Prof? Bukti yang bernama alat bukti ya, alat bukti dan barang bukti, ada 2 bukti yang perlu dipelajari. Nah tentu hakim itu juga punya salah satu hak yang melekat di hakim itu ada keyakinan. Hakim yakin, hakim bisa mengerti, itu ada di hak hakim yang dilindungi oleh KUHAP, oleh undang-undang. Hakim berhak untuk bisa yakin yang diajukan tadi, oh bukan dia. Ini error in persona. Apa buktinya? Tadi disebut nama juga beda. Saya pikir ini satu proses yang bagus ya. Dalam perkara yang cukup besar ini, PK akan membongkar semua persoalan. Apakah orangnya sudah betul? Apakah objeknya juga sebenarnya memang betul lalu lintas, bukan 340 yang disebut sebagai pembunuhan berencana. Seperti itu. Oke, menarik. Intinya di situ ya, bagaimana kemudian menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan apa yang ingin dibuktikan, apakah ini memiliki kecelakaan tunggal, itu kalau dari pihak Saka Tatal, tapi bagaimana juga nanti Rivaldi akan menyiapkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim. Kami akan membahas lengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi.